Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa, Mak biasa dengan 4 orang anak. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sampai di ujung tahun 2020. Nah, dengan momen ujung tahun 2020 ini merupakan momen yang pas ya untuk kita bermuhasabah, untuk kita menganalisa diri kita, untuk kita itu kayak merenung gitu. Kita itu dulu bagaimana gitu ya. Nah, ini emak sekedar menginspirasi aja ya, bukan berarti emak itu sudah baik atau sudah luar biasa. Jadi emak juga belajar terus. Sebenarnya untuk bermuhasabah itu setiap saat, setiap waktu, apalagi kalau kita melakukan kesalahan itu kita wajib bermuhasabah, wajib untuk kayak menyesali, wajib untuk belajar dari kesalahan seperti itu. Tapi karena ini momennya pas banget tahun baru, lalu dengan lembaran hidup yang baru, kita coba kita harus bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Dimulai dari tentunya kita sebagai seorang hamba dari makhluk ciptaan Allah ya. Jadi kita harus bermuhasabah, kita seperti apa? Apakah kita sudah melaksanakan perintahnya atau kita sudah menjauhi larangannya? Nah, intinya pasti ada kan ya kita kekurangan. Kita harus mau berubah menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang anak yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ini akan emak bahas mulai dari menjadi seorang istri. Menjadi seorang istri itu bagaimana ya? Itu dibilang berat-berat, dibilang ringan ya ringan gitu. Intinya bagaimana kita aja gitu. Kita harus bisa namanya kita seorang istri, kita kan makmum ya. Makmum dari seorang suami ya, seorang imam. Ya kita sebagai seorang makmum ya kita harus tunduk dan patuh dong dengan imam kita. Bagaimana kita berbicara yang baik, bagaimana kita mengutarakan isi hati kita, tentu dengan akhlak yang baik. Berperilaku santun kepada suami, lemah lembut, lalu kita melayaninya dengan baik, insya Allah ya. Intinya kita harus bisa menjadi seorang yang lebih baik. Dan kita belajar bareng ya. Jadi emak juga di sini harus terus belajar dan belajar terus. Selanjutnya kita sebagai seorang ibu, kita harus mendidik anak kita, mengajarkan hal-hal yang baru kepada mereka, bagaimana kita berperilaku, bersikap, karena apa yang kita lakukan itu kan pasti ditiru sama mereka ya. Jadi bagaimana kita mendidik mereka, mengajarkan mereka, lalu yang paling utama adalah mengajarkan akhlak yang baik kepada mereka, sopan santun, lalu tutur kata ya. Emak senantiasa selalu belajar karena emak sendiri juga sampai sekarang pun kadang masih terbawa emosi ya kalau seumpama sama anak ya. Kadang anak susah, kadang anak ini, kadang emak harus tegas kepada mereka ya. Memang kadang naik, kadang turun seperti itu. Intinya kita jangan pernah anak kita kekurangan kasih sayang dari seorang sosok seorang ibu. Selanjutnya kita sebagai seorang anak, kita kan juga pasti mempunyai orang tua ya, dan juga kita juga mempunyai mertua. Jadi kewajiban kita adalah menyayangi mereka, lalu berdoa untuk kebaikan mereka. Kalau bisa kita ya membantu mereka juga seperti itu ya. Intinya kita harus menjadi yang lebih baik di segala sisi. Sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak, insya Allah ya. Bismillah, kita harus niat untuk berubah menjadi yang lebih baik.
Nah, di dalam rumah tangga, kita sebagai seorang ibu itu kan jantung rumah tangga. Jadi kita yang tugasnya menjaga kebersihan rumah, menjaga harta benda, menjaga anak-anak, ya kita harus mau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, termasuk juga dalam mengelola keuangan. Jadi mau besar mau kecil penghasilan suami, bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita mengaturnya supaya cukup, supaya bisa untuk masa depan, supaya bisa tabungan, supaya bisa bersedekah juga. Semangat buat keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, di dalam masyarakat ya, kita sebagai orang yang berada di tengah-tengah masyarakat ya, kita harus mau menuruti peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, kita harus menghargai orang lain, menghormati privasi orang. Ya intinya kita menjadi masyarakat yang baik, yang taat pada peraturan, taat pada hukum. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan tentunya. Tanpa mengharapkan imbalan, tentunya ikhlas ya. Jadi ayo kita semangat untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi lebih sabar, lebih dewasa, lebih pemaaf. Memang semua itu tidak mudah ya bunda-bunda, tidak mudah. Tapi kalau kita ada niat, lalu kita mau berubah, insya Allah kita pasti bisa kok menjadi manusia yang lebih baik. Tidak perlu kita langsung berubah gitu, enggak ya, sedikit demi sedikit ya. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi manusia yang baik adalah manusia yang mau belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Demikian sharing hari ini. Maaf jika ada hal-hal yang tidak mak bahas di sini ya. Bisa komen aja yang mau nambahin. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.